Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kita bertemu lagi pada tema 3 subtema 1 pada pembelajaran yang ketiga. Baik, apa saja yang kita pelajari hari ini? Mari kita lihat. Yang pertama, IPA KD 3.1 dan 4.1 mengenai bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 mengenai daftar pertanyaan sebagai bekal wawancara. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, bagian-bagian tumbuhan. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang berperan untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Mulai dari sistem respirasi, ya, sistem pembuatan makanan, sistem pengangkutan, dan seterusnya. Di sini tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang memiliki peran untuk eh, melakukan kegiatan-kegiatan dalam keberlangsungan hidupnya. Secara umum bagian-bagian tumbuhan itu ada 3 ya. Selain ini nanti ada tambahan juga tapi ya. Yang pertama akar dari bawah ya. Akar itu bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di permukaan tanah ini ya. Akar itu banyak yang tertanam tapi juga ada yang keluar dari tanah ya, seperti ini ya. Tapi ini lebih banyak di dalam. Terus yang kedua, kita agak ke atas ada yang namanya batang ini ya. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah ya. Batang kelihatan kan ya, batang. Terus yang ketiga, daun, bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Jadi batangnya itu bercabang. Nah, nanti cabangnya itu ada lembar-lembaran yang namanya daun ya. Kita bahas satu persatu ya, akar. Akar itu bagian tumbuhan yang tertanam ya, seperti keterangan tadi, atau beberapa yang ada di permukaan ini ya. Jadi kelihatannya tumbuhan itu segitu aja ya, tapi akarnya itu sangat banyak di dalam tanah, tapi tidak terlihat ya. Terus apa sih fungsi dari akar ini ya? Fungsi dari akar adalah yang pertama menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Jadi dalam tanah itu terdapat unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan seperti zat hara ya dan juga air. Nanti diserap dan distribusikan ke atas oleh akar. Yang kedua menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya dan menyimpan cadangan makanan. Ya, nanti kalau tumbuhan akarnya banyak itu pasti lebih kuat daripada tumbuhan yang akarnya sedikit. Coba kalian cabut sudah ya. Kalau akarnya sedikit pasti lebih mudah kan ya. Itu menunjukkan kekuatan. Selain itu juga menyimpan cadangan nanti eh, makanan-makanan yang diproduksi itu bisa disimpan dalam tanah. Biasanya berupa umbi. Ya, seperti itu apa namanya ketela pohon atau ubi jalar itu disimpan di akarnya. Ya, terus selanjutnya jenis-jenis akar. Yang pertama akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Ya, bentuknya akar serabut ya, dilihat ini berbentuk serabut dan kecil-kecil. Itu namanya akar serabut, jerawut-jerawut itu ya. Contohnya padi dan jagung atau tumbuhan yang bijinya itu berkeping satu yang kita sebut monokotil. Terus yang kedua agak ada akar tunggang. Kalau akar tunggang itu dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Ini ya terdiri dari
satu akar besar dan akar lain yang merupakan cabang dari akar utama. Jadi bentuknya itu lurus ya ke bawah. Ini di sini ada serabut kecil-kecil sedikit tapi ya. Kalau akar serabut kan semuanya serabut, tapi kalau tunggang itu ke bawah ada serabutnya kecil-kecil, itu namanya akar tunggang. Biasanya kita bisa lihat di tumbuhan mangga dan jambu atau tumbuhan-tumbuhan yang berkeping berbijinya berkeping dua atau dikotil. Terus yang kedua kita bahas selanjutnya adalah batang. Batang itu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang adalah menyalurkan air, udara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi batang itu adalah mirip-mirip pipa gitu ya kalau dalam distribusi air itu didistribusikan baik dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Terus tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Di sini ya, batang itu melekatnya daun di batang, bunga juga di batang, dan buah juga di batang ya. Terus tempat menyimpan cadangan makanan. Ini biasanya kalau tumbuhan itu tebu itu ya contohnya ya. Tebu itu menyimpan cadangan makanan di batang. Terus jenis-jenis batang, ada batang yang berkayu, yakni ada zat kayu ya, dan kandungan air yang sedikit. Pokoknya yang keras itu ya. Contohnya adalah pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Terus yang kedua batang basah dan berongga. Ini cirinya adalah bertekstur lunak karena mengandung banyak air dan udara. Contohnya itu pada sayur-sayuran ya. Ada bayam, pohon kacang, seledri, jagung, bahkan bambu itu juga bertekstur lunak ya. Itu ya. Jadi ada dua, berkayu dan basah berongga. Itu jenis-jenis batang ya adik-adik. Terus yang ketiga daun. Daun itu adalah bagian tumbuhan yang di sana terjadi yang namanya fotosintesis. Fotosintesis itu proses pembuatan apa adik-adik? Makanan yang dibantu oleh sinar matahari. Fungsi dari daun seperti tadi ya, yang pertama sebagai tempat fotosintesis, yakni pembuatan makanan. Yang kedua sebagai tempat penguapan air nanti kalau airnya berlebih itu dibuang dari air. Contohnya pada tumbuhan ecek gondok itu ya, batangnya, daunnya berperan untuk menguapkan air. Dan yang ketiga sebagai alat pernafasan pada tumbuhan karena pada reaksi fotosintesis itu memerlukan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Jadi bertukar ya antara karbon dioksida atau CO2 dan oksigen atau O2. Jenis-jenis daun berdasarkan tulang daunnya ya. Yang pertama menyirip ini seperti sirip ikan. Ya, tulangnya di tengah terus baris eh, berbentuk diagonal ya. Ini namanya tulang daun menyirip. Terus yang kedua tulang daun menjari ini ya, seperti dari kita itu ya. Ini contohnya tumbuhan pepaya itu ya. Terus ada juga daun melengkung seperti ini ya, seperti sirih ini. Tulang daunnya juga melengkung semuanya ya. Terus daun sejajar, maksudnya berjajar, sejajar antara daun satu dan daun lainnya. Seperti ini ya, kira-kira adik-adik silakan dihafalkan. Menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Terus yang keempat, selain akar, batang, dan daun, ada juga bagian-bagian tumbuhan yang bernama bunga. Dalam bunga itu ada bagian-bagiannya ya, yang ditunjukkan huruf A ini namanya tangkai bunga. Ya ini fungsinya menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin.
Yang ke B adalah kelopak untuk melindungi bunga sebelum mekar. Ya, kelopak. Di sini bunga waktu masih kuncup itu ya dilindungi oleh yang namanya kelopak ini. Terus yang ketiga mahkota. Mahkota ini yang seperti ini ya. Itu apa? Fungsinya adalah menarik perhatian polinator. Polinator itu penyerbu ya, kayak apa namanya? Lebah atau kupu-kupu itu ya. Nanti hinggapnya di sini di apa namanya? Ke mahkota. Terus yang ketiga benang sari, yakni alat reproduksi jantan. Jadi alat kelamin jantan itu ya, ini namanya benang sari. Ya. Terus putih, alat reproduksi betina ini ya. Yang E ini adalah putih, di sini adalah tempat untuk reproduksi dari kelamin betina dari tumbuhan. Terus buah dan biji. Sebenarnya buah itu merupakan bagian tumbuhan hasil perkembangan bunga. Jadi bunga dulu baru diferensiasi menjadi buah. Ya, putih yang telah diserbuki oleh serbuk sari berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Jadi sebelum menjadi buah yang kita lihat ini, ternyata diawali dengan bentuk bunga ya. Ini adalah bagian daging buah penutup biji ya. Biji itu hasil dari apa? Reproduksi ya. Eh, putih yang diserbuki oleh serbuk sari nanti menjadi biji. Terus dilapisi oleh daging dan kulit buah. Seperti itu ya. Kita lanjut daftar pertanyaan sebagai bekal wawancara pada pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti yang pelajaran sebelumnya ya, pada pembelajaran 1 kemarin, itu ada adik Simba. Adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini adalah kata-kata tanya yang digunakan untuk menggali informasi pada wawancara. Ini ya, penjelasannya adalah apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara, yakni menanyakan hal yang bersifat umum. Yang contohnya apa hewan yang Bapak pelihara kalau kita mewawancara orang yang membudidaya hewan. Terus berapa untuk menanyakan jumlah? Contohnya berapa banyak hewan yang Bapak pelihara seperti itu ya. Terus siapa untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat? Contoh, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Maksudnya pembantunya itu siapa ya? Terus yang keempat, di mana untuk menanyakan tempat kejadian? Contohnya di mana Bapak membeli makanan hewan? Terus kapan untuk menanyakan waktu? Kapan Bapak memberi makan peliharaan Bapak? Seperti itu ya. Terus yang keenam, mengapa untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa? Mengapa kandang harus dibersihkan secara teratur? Seperti itu contohnya. Terus selanjutnya adalah bagaimana untuk menanyakan keadaan terjadinya peristiwa. Contohnya bagaimana cara membersihkan tubuh hewan peliharaan. Mungkin pembelajaran kita berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan, langsung saja via Google Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.